Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih, yang mana pada kesempatan ini kita untuk ketiga kalinya bertemu. Anak-anak sekalian, dalam pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai benda-benda bersuci selain daripada air. Kita lanjut ke subtema yang kedua, yaitu menggunakan benda padat selain batu. Kemudian kita membahas tentang hikmah dalam menggunakan alat bersuci. Baiklah, subtema yang kedua yaitu menggunakan benda padat selain batu. Mungkin kalian tahu, dalam kondisi tidak ada air yang suci dan mensucikan, dan batu sebagai alat bersuci, maka diperbolehkan mensucikan baik itu buang air besar atau buang air kecil dengan menggunakan benda-benda lainnya, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan. Hukum fikih memperbolehkan melakukan analogi atau qiyas yang menghasilkan kesimpulan ada tidaknya pengganti batu sebagai alat bersuci. Nah, di sini ada tabel mengenai tahapan-tahapan berpikir analogis, ya, mengenai boleh tidaknya tentang bersuci selain menggunakan batu. Silakan kalian baca dan kalian cermati, ya. Kemudian tentu saja nanti kalian tulis. Selama belum menemukan air dan batu, kita juga dapat mengamati untuk menemukan benda-benda lain, yaitu tisu, ranting, dan dedaunan kering yang dapat digunakan untuk bersuci dengan cara mengikuti prosedur di atas. Nah, anak sekalian, ini tadi mengenai menggunakan benda padat selain batu, ya. Yaitu di sini ada tisu, ranting, dan dedaunan kering yang dapat digunakan untuk bersuci dengan cara mengikuti prosedur di atas. Kemudian dilanjut dengan hikmah. Hikmah dalam menggunakan alat-alat bersuci. Satu, bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Nah, hikmahnya itu ya dapat menjaga kelangsungan hidup manusia. Seringkali secara sadar dan tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya, bersuci dilakukan dengan menggunakan air yang berlebihan. Dan kita juga sering melihat keran air di masjid atau musola dibiarkan terus mengalir dan ditinggalkan begitu saja, dan bahkan tutup keran tidak ditutup rapat sehingga air terus-terusan menetes atau merembes. Kemudian, pernahkah kita mengamati beberapa volume air yang terbuang sia-sia? Bagaimana dampaknya terhadap kelangsungan persediaan air bersih yang mencakup kebutuhan? Apakah perbuatan menyia-nyiakan air sesuai dengan ketentuan Islam? Air bersih adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup, terutama manusia, membutuhkan air dalam volume yang paling banyak dibanding makhluk hidup lainnya. Jika muncul krisis ketersediaan air atau ketersediaan air bersih yang diakibatkan oleh pemborosan penggunaan air, maka manusia adalah makhluk yang paling berdosa dan paling merasakan dampaknya. Yang kedua, hikmahnya menggunakan air yaitu adalah bersuci dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Mari berubah perilaku kita, ya. Menggunakan air bersih untuk bersuci dengan tidak boros menjadi bagian dari bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Nah, jadi jangan boros kita menggunakan air. Nah, keberlangsungan hidup manusia akan terjaga karena pasokan air bisa digunakan secara tepat, apalagi di tengah kondisi keterbatasan sumber-sumber air bersih karena surut dan mengeringnya mata air, sungai dan waduk penampungan di berbagai wilayah di Indonesia.
Berbagai penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan air bersih dapat dicegah sejak dini. Risiko kematian banyak manusia pun dapat dihindari karena kehati-hatian manusia dalam menggunakan air untuk bersuci. Nah, kesimpulannya, menggunakan air secara tepat berarti sama dengan menjaga kelangsungan hidup kita dan masyarakat secara menyeluruh. Kemudian penggunaan air bersih itu untuk bersuci secara tepat juga memberikan jaminan terhadap kelangsungan ekosistem di sekitar kita. Tumbuhan dan hewan dengan segala jenis pasti membutuhkan air untuk menjaga hidupnya, sama seperti manusia. Jika keduanya mengkonsumsi minuman yang tidak sehat juga berpotensi terkena penyakit, termasuk penyakit yang menular. Kondisi ini sangat membahayakan kehidupan, karena keduanya menjadi bagian tak terpisahkan dari manusia. Nah, bagaimanakah jika ternyata manusia mengkonsumsi sayuran dan ikan yang penuh dengan penyakit? Sudah kita bayangkan, pasti sangat berisiko terhadap kesehatan kita. Nah, dan sekalian, itulah mengenai materi hari ini untuk materi benda-benda bersuci selain daripada air, yaitu benda padat, menggunakan benda padat selain batu, dan juga hikmah dalam menggunakan alat bersuci. Demikianlah pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.